Baik pemirsa, Mas Heri masih juga bersama saya di sini untuk bisa menganalisa lebih lanjut lagi perkembangan dari kasus Rafael Alun Trisambodo di mana besok juga akan berlangsung proses persidangannya lebih lanjut. Kita juga akan lihat bagaimana perjalanan kasus ini di mana Rafael Alun mantan Ditjen Pajak Kemenkyu resmi dijadikan sebagai tersangka oleh KPK 30 Maret lalu. Kita lihat juga Mas Heri ini adalah perjalanan kasus hukum Rafael Alun. 22 Februari menjadi sorotan karena putranya Mario Dendi menganiaya David Ozora dan juga publik menyorot harta kekayaan 56 miliar rupiah Rafael Alun sebagai pejabat Ditjen Pajak. Ini kita lihat ini adalah kasus yang membuat Rafael Alun tersangkut dan juga panjang rentetannya hingga saat ini. Bahkan juga dimiskinkan. Kemudian kita lihat lagi 23 Februari, 24 Februari Anda bisa melihat juga pemirsa Rafael Alun diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan 24 Februari Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mencopot Rafael Alun dari jabatannya. Apa yang diperbuat oleh anak Rafael Alun ternyata Mas Heri ini menimbulkan kehebohan dan juga banyak sekali efeknya Mas Heri. Ya, saya rasa kalau tadi juga kita melihat dari prolog sebelum kita di dalam diskusi ini, pastikan kuasa hukum berusaha untuk melakukan pembelaan diri ya. Padahal kalau kita tarik lagi ke belakang kasus Mario Dandi kemudian berkaitan dengan Rafael Alun ini, saya rasa bukanlah waktu yang singkat Mbak Putri. Dan sudah dipastikan benar bahwa oleh penyidik bahwa ini memang ada kaitannya dengan tindak pidana. Baik itu tindak pidana katakanlah yang berkaitan mungkin TPPU-nya juga coba digali dan juga tindak pidana yang berkaitan dengan mungkin saja kerugian keuangan negaranya. Nah, jadi dalam hal ini apa yang menjadi dalil oleh kuasa hukum menurut saya sejauh ini berupaya untuk kemudian mengeliminasi apa yang sudah disampaikan dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Tapi kalau kita melihat dari katakanlah proses dari awal, saya rasa ini memang patut untuk dijalankan karena kalau bicara dalam konteks putusan kan ada putusan sela. Nah, putusan sela kalau eksepsinya diterima maka berhenti di situ kasusnya. Tapi kalau ternyata hakim meminta untuk kemudian proses pembuktian dijalankan dan biasa umumnya hakim akan lebih nyaman pada konteks ini, maka ini akan dibuktikan selanjutnya. Tidak berhenti hanya dalam katakanlah dalil bahwa ini bukan bagian dari kompetensi dari persidangan yang dijalankan sekarang karena coba ditarik ke ranah PT UN tadi kan kalau kita dengar dari pembelaan dari tim kuasa hukum. Baik. Jadi saya rasa ini sudah langkah tepat untuk mengujinya dalam persidangan. Gitu. Baik, nah kita juga akan lihat bagaimana kemudian pernyataan dari Menteri Keuangan setelah melihat kasus ini memberikan tindakan langsung responnya begitu cepat dan juga bahkan mencopot Rafael Alun dari jabatannya. Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Baik, itu adalah pernyataan dari Menteri Keuangan. Nanti kita akan lanjutkan lagi melihat bagaimana perjalanan kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo hingga proses persidangan juga terus berlanjut. Mas Heri juga masih bersama kita memberikan analisanya dalam proses persidangan ini. Tapi setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.